Ya, untuk tipsnya luar biasa sekali karena kita sudah memahami tentang interior yang bumi, tapi mungkin apakah ada contoh gambar Pak? Gambar desain yang mungkin dari Pak Niko tentang interior rumah yang bumi itu seperti apa? Dari Google, secara umum yang bisa saya pakai untuk menjelaskan. Bentar, saya share dulu. Saya boleh dikasih akses untuk share screen? Terlalu banyak effortnya untuk melakukan seperti ini dengan keadaan di rumah kalian. Color palette-nya pun dominan putih sebagai background-nya, kayu rendah kalau emang ada kayunya, lalu menggunakan palette yang nyaman juga, yang rapi misalkan untuk ada abstrak seperti ini ya di brand store yang pada umumnya pun banyak kan untuk bisa beli rak simple. Tapi di sini adalah penerangan masih diperlukan, ditata dengan baik, itu yang sangat penting. Dan juga ini secara kalau background-nya dan yang cenderung aktif warna netral, lampu warna kuning, kursi warna hijau. Kalau emang ada yang suka dengan warna-warni, bisa dilakukan seperti ini. Enggak secara basic tetap warnanya itu kan jadi lebih mainstream juga. Foodnya ini kalau yang suka stylenya lebih ada touch klasiknya atau American klasik, tapi simple American klasik bisa jadi pertimbangan seperti ini juga. Dan nambah tembok dikasih paneling simple. Ini juga contohnya yang ruangan touch-nya lebih modern. Namun contoh ini penggunaan lantai parket sekarang banyak digunakan juga untuk bisa mendapat suasana ruang yang homey, yang cozy, bisa lebih warm efeknya. Namun alternatively kalau misalkan lantai kayu asli mungkin akan mahal, harga budget juga akan cukup tinggi. Alternatifnya adalah bisa menggunakan lantai motif kayu tapi dengan bahan vinil, itu akan bisa jauh lebih murah juga, namun efeknya akan bisa tetap lebih homey dan warm juga. Saya juga mau kasih lihat lagi di sini. Ini ada rak yang cukup tinggi, kelihatannya barangnya cukup banyak, namun dia bisa menata dengan lumayan rapi, tentunya menjadi efek yang baik untuk elemen interior keseluruhan, jadi nggak kelihatan berantakan walaupun dia punya cukup barang yang lumayan banyak juga gitu. Ini pentingnya untuk sistem storage yang baik dan penataan yang baik. Ini cenderung agak klasik juga, namun juga banyak disukai juga orang-orang zaman sekarang. Yang pun ini juga bisa jadi elemen interior untuk penambah ganti suasana. Misalkan gorden yang selama ini lebih konvensional yang rel kiri kanan bisa diganti dengan model seperti ini dengan motif-motif yang kain yang bisa dipilih juga. Ini akan menciptakan elemen interior yang berbeda juga, yang fresh juga dengan paduan bantal-bantal seperti ini. Ini akan menjadi suasana yang homey juga. Nah, ini untuk kategori orang yang lebih suka yang kontras, yang lebih suka artistik, yang lebih suka lebih playful, bisa juga dengan yang cenderung lebih berani, bisa juga dengan background yang warna biru yang seperti ini juga. Walaupun warna biru ini maksudnya bukan dari bagian dari earth color banget, namun dia biru yang dipilih adalah biru yang lebih ke dusty blue, jadi ada efek warna abunya. Karena itu dia masih bisa masuk dengan elemen interior secara keseluruhan, nggak terlalu mencolok gitu. Saya nggak bisa menyebutkan brand ini, brand furniture ini banyak sekarang udah banyak dipakai, dan di kita di Indonesia ini udah dijual di umum juga. Ini bisa banyak didapat, bentuknya simple namun berfungsi dengan baik untuk penataan barang-barang seperti ini. Dan kalau ada barang-barang yang mungkin lebih banyak pernak-perniknya bisa disimpan dalam kotak seperti ini, sangat membantu juga. Dan ada ditambah sedikit elemen tanaman juga.
namun dia walaupun barang banyak, namun dia bisa tertata dengan rapi, maka bisa menciptakan ruangan yang rapi juga. Foto-foto ini juga bisa membantu untuk elemen interior biar lebih homey kalau untuk di rumah. Berikutnya ini lebih ke dapur, kitchen set. Kitchen setnya juga simple sebenarnya, nggak terlalu banyak kabinet sampai atas, namun dia pilih banget barang-barang yang dia pakai sehari-hari. Walaupun kelihatannya banyak barang, tapi dia kumpulin, grouping dengan baik, dan dia tata dengan baik. Jadi nggak semua barang yang dia nggak pakai pun semua disimpan, itu akan jadi jelek sekali. Ini kelihatan barang-barang yang sehari-hari dia pakai, dia tata dengan baik di sini. Itu pentingnya untuk seperti ini juga, rak-rak yang ditata dengan rapi. Ini menciptakan suasana yang homey juga membantu. Ini masih kitchen set yang seperti saya bilang tadi, penataan yang rapi. Walaupun kecil, nggak begitu besar dapurnya, namun barang-barang yang dia jarang pakai semua disimpan di dalam kabinet, dan yang sehari-hari dipakai ya dia simpan di atas meja. Jadinya ini akan menciptakan ruangan interior yang homey dan nyaman gitu, dan cozy. Ini yang mau saya tampilkan adalah rak yang diperlukan seperti tadi, tertata dengan rapi, dan ditambahnya dengan elemen karpet seperti ini. Kalau karpet yang lebih kontras bisa menampilkan efek yang berbeda juga. Penambahan lampu standing lamp seperti ini juga selain membantu menerangi, juga membantu elemen interior. Tentu ini kalau suasana malam hari akan lebih terasa benar-benar bahwa lampu ini bikin create ambience banget. Ini kenapa saya tampilkan, ini untuk lebih modern. Kalau dalam konteks ini lebih ke living room, akan sangat nyaman kalau punya sofa yang cukup besar, jadi bisa berinteraksi dengan keluarga dengan baik di dalam ruangan ini. Dan kalau dalam gaya minimalis, ruangan yang besar seperti ini nggak perlu semuanya diisi full, cukup dengan benda fungsional, sofa besar, coffee table besar, karpet, dan ruangan yang lebih lapang. Ini juga untuk orang yang senang lebih style keadaan rumah yang begini akan menjadi rumah yang cozy dan homey juga. Berikutnya ini juga masih modern minimalis. Penataan benda-benda yang ada, semuanya yang benda-benda diperlukan yang dipajang, dan semuanya tertata dengan rapi. Itu kunci juga untuk menciptakan interior yang homey dan nyaman. Ini lebih cenderung banyak elemen furniture-nya dalam hal ini. Ada dua armchair, ada satu sofa panjang, tambahan satu armchair, ada dua pop dengan satu coffee table. Tambah lukisan pun, kalau ada yang cenderung lebih suka lukisan atau fotografi atau apa, bisa dipajang juga untuk ngisi tembok, sisanya dibikin lebih clean aja. Ini juga bisa jadi interior yang homey, ditambah dengan table lamp seperti yang saya bilang. Ini kalau kita bisa dapat suasana malamnya secara visualnya pasti juga akan dramatis juga efeknya, dengan lampu di sini nyala, di sini nyala, lampu di sini nyala, dengan elemen interior yang ada, ini pasti akan sangat nyaman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sharingkan. Luar biasa sekali tips dari Bapak Niko terkait desain interior yang homey. Mungkin bagi pasangan muda atau orang-orang yang sedang mendesain rumah bisa mendapatkan gambaran mengenai tips desain dari Bapak Niko. Lalu kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Tanaman bisa jadi elemen interior yang menambah suasana juga. Dan tingkat kenyamanan bisa bertambah juga dan lebih natural juga. Namun
pada umumnya tiap orang beda-beda, dalam arti ada yang suka banget dengan tanaman dan mau effort untuk merawat tanaman hidup gitu. Apalagi tanaman interior, di dalam interior maksudnya, kadang perlu perawatan ekstra juga gitu. Kalau orang yang senang banget melakukan itu, tentu akan menjadi personal banget ruangan tersebut, karena akan ada tanaman-tanaman yang dirawat sendiri di situ kan. Namun jika yang cenderung lebih hidup minimalis dan nggak terlalu suka merawat tanaman, elemen tanaman tetap bisa dimasukin, namun bisa diakalin minimalis saja, satu buku apa kecil. Mungkin jawabannya adalah di perencanaan yang tepat sasaran dan matang ya. Kalau misalkan hanya beli barang tanpa terlebih dahulu punya perencanaan, terlebih dahulu menata perencanaan layout ataupun juga menghitung jarak space kosong yang ada dan lain-lain, tentunya akan bisa mudah terjadi kesalahan yang tidak tepat sasaran, seperti contoh salah membeli barang yang ukurannya terlalu besar atau ternyata terlalu kecil juga bisa berakibat salah gitu, ataupun membeli barang yang stylenya secara keseluruhan nggak masuk ataupun warnanya nggak sesuai, itu pun bisa akhirnya malah menjadi buang-buang budget gitu kan. Karena itu menurut saya tetap perencanaan nomor satu tetap harus dilaksanakan. Dari perencanaannya lah bisa tahu kira-kira mau effort seberapa banyak dalam merenov interior yang ada gitu. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, bisa sangat beragam banget elemen yang mau ditambah ataupun hal yang diperbaikin ataupun hal yang perlu dipikirkan gitu. Jadi perencanaan dari awal ini akan sangat menentukan, akhirnya nanti bisa lebih dapat breakdown-nya, kira-kira perlu elemen interior apa aja yang perlu dibeli, ukurannya berapa, warnanya apa, dan itu semua kan bisa mulai setelah tahu semua elemen itu, barulah bisa mulai hukum barang. Nah, dari situlah budget bisa dikalkulasi dengan baik dari awal gitu. Karena itu, namun bila banyak di antara kalian yang udah punya gambaran pengen seperti ini, namun sulit untuk merealisasikan atau memvisualisasikannya, mungkin bisa memakai jasa interior design untuk membantu mengatur, memberi saran, ataupun bisa juga membantu membikinkan 3D untuk memvisualisasikan, sehingga kalian bisa punya bayangan kurang lebih interior saya menjadi seperti apa. Itu sangat membantu juga. Jadinya dari situ bisa tahu juga ya apa aja yang belum diperbaikin sih kira-kira, atau kira-kira apa aja yang dipertahankan, atau misalkan mau dicat aja. Itu sangat banyak alternatif. Untuk itu budget yang di awal dipunya akan bisa sangat tepat sasaran seperti itu.